Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan proposal energi baru dan terbarukan. Nah, sebelumnya terima kasih kepada Bapak Jaspar dan juga teman-teman yang sudah mengikuti webinar kali ini. Nah, untuk kelompok 1 ini kami mengambil topik yaitu perencanaan pembangunan PLTS di Stasiun Kereta Api Cirebon Pejagan. Untuk anggotanya ada 3. Yang pertama Wisman Nopiansyah, yaitu saya sendiri dengan NIM 110.120.0261, dan juga ada Aditri Gita Pramesti dengan NIM 110.120.0471. Dan juga ada Muhammad Arham Jamal dengan NIM 110.120.4071. Latar belakang. Pemanfaatan teknologi sel surya sebagai sumber energi listrik di Indonesia masih belum berkembang baik, padahal Indonesia terletak di garis khatulistiwa sehingga mendapat sinar matahari yang melimpah. Teknologi yang patut dipertahankan untuk masa depan adalah teknologi ramah lingkungan. Nah, salah satunya yaitu PLTS. PLTS adalah sistem pembangkit listrik yang mengubah energi matahari menjadi energi listrik melalui fotovoltaik modul yang termasuk dalam green energy sehingga menjadi suatu pembangkit yang terbarukan. Hasil penelitian menunjukkan untuk saat ini penggunaan sistem PLTS khususnya di stasiun kereta api untuk memenuhi kebutuhan kelistrikannya tidak menguntungkan secara ekonomis. Hal ini karena tingginya biaya investasi sistem PLTS dibandingkan dengan sistem listrik yang dibeli dari sumber konvensional. Namun, analisis sensitivitas yang dilakukan menunjukkan sistem PLTS menjadi layak pada beberapa kondisi. Rumusan masalah. 1. Bagaimana pemanfaatan teknologi sel surya sebagai sumber energi baru dan terbarukan? 2. Apa saja yang diperlukan dalam pemanfaatan sel surya sebagai energi baru dan terbarukan? 3. Apakah pemanfaatan sel surya sebagai energi baru dan terbarukan ini lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan yang lain? Tujuan penelitian. 1. Untuk mengetahui pemanfaatan teknologi sel surya sebagai sumber energi baru dan terbarukan. 2. Untuk mengetahui apa saja yang diperlukan dalam pemanfaatan sel surya sebagai energi baru dan terbarukan. 3. Untuk mengetahui seberapa efektif dan efisien pemanfaatan sel surya sebagai energi baru dan terbarukan dibandingkan yang lain. 4. Sebagai persiapan bagi mahasiswa atau mahasiswi untuk menjadi inovatif dan kreatif dalam mencari solusi atas permasalahan sumber energi yang kian menipis. Sasaran penelitian. 1. Menjelaskan tentang sel surya, pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS, komponen sistem PLTS, dan jenis-jenis sistem PLTS. 2. Mengetahui kondisi kelistrikan stasiun kereta api Cirebon Pejagan. 3. Mengetahui daya yang akan dibangkitkan oleh PLTS. 4. Mengetahui dan menentukan jumlah panel surya, kapasitas baterai, kapasitas charge controller, dan kapasitas inverter. 5. Yang terakhir, menganalisis besar biaya yang akan digunakan dalam pelaksanaan proyek penggunaan PLTS di stasiun kereta api Cirebon Pejagan. Landasan teori. Sel surya. Nah, ini merupakan contoh dari panel surya. Nah, fotovoltaik terdiri dari 2 kata, yaitu foto yang berarti cahaya dan voltaik yang berarti listrik. Teknologi fotovoltaik adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan untuk mengubah energi surya matahari menjadi energi listrik. Material yang digunakan adalah semikonduktor yang mampu untuk melepas elektron bentuk dasar dari listrik. Semikonduktor yang banyak digunakan pada sel fotovoltaik adalah silikon. PLTS atau pembangkit listrik tenaga surya adalah peralatan pembangkit listrik yang dapat mengkonversi energi cahaya matahari menjadi listrik arus searah. Pembangkit listrik bisa dilakukan dengan 2 cara, yaitu secara langsung menggunakan fotovoltaik dan secara tidak langsung dengan pemusatan energi surya. Komponen-komponen sistem PLTS. 1. Modul sel surya. Modul surya berfungsi untuk mengkonversi energi matahari menjadi energi listrik. 2. Charge controller.
Solar Charge Controller adalah peralatan elektronik yang digunakan untuk mengatur arus searah yang diisi ke baterai dan diambil dari baterai ke beban. 3. Baterai. Baterai atau aki adalah alat yang digunakan untuk menyimpan energi listrik agar sewaktu-waktu dapat digunakan. 4. Inverter. Inverter adalah perangkat elektrik yang digunakan untuk mengubah arus listrik searah atau DC menjadi arus listrik bolak-balik atau AC. Jenis-jenis sistem PLTS ada 3, yaitu 1. Standalone system, 2. On-grid, 3. Hybrid power system. Nah, ini adalah contoh dari standalone system. Standalone system atau sistem pembangkit listrik tenaga surya terpusat atau biasa disebut PLTS terpusat merupakan sistem pembangkit listrik alternatif untuk daerah-daerah terpencil atau perdesaan yang tidak terjangkau oleh jaringan PLN. Sistem PLTS terpusat yaitu sistem pembangkit yang hanya mengandalkan energi matahari sebagai satu-satunya sumber energi utama dengan menggunakan rangkaian fotovoltaik modul untuk menghasilkan energi listrik sesuai dengan kebutuhan. Ini adalah contoh dari on-grid. On-grid merupakan solusi green energy bagi penduduk perkotaan baik perumahan maupun perkantoran. Sistem ini akan mengurangi tagihan listrik rumah tangga dan memberikan nilai tambah pada pemiliknya. Ini merupakan contoh dari hybrid power system. Nah, sistem ini merupakan salah satu alternatif sistem pembangkit yang tepat diaplikasikan pada daerah-daerah yang suka dijangkau oleh pembangkit listrik seperti jaringan PLN atau PLTB. PLTH ini memanfaatkan energi baru sebagai sumber utama primer yang dikombinasikan dengan diesel generator sebagai sumber energi cadangan atau sekunder. Metodologi penelitian. Analisis kebutuhan. Untuk penggunaan PLTS pada stasiun kereta api bertujuan agar mampu menggantikan peran dari PLN sebagai penyedia listrik, karena dengan penggunaan PLTS sebagai pengganti PLN akan lebih menguntungkan bagi setiap stasiun kereta api yang menggunakannya, yang dimana biaya perawatannya lebih murah dan merupakan investasi jangka panjang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Adistri. Silakan Adistri. Oke, terima kasih Wisman. Perancangan penelitian. Kita lihat dari profil stasiun kereta api Cirebon Perujakan. Stasiun Cirebon Perujakan atau CNP dahulunya disebut Stasiun Cirebon Perujakan atau Stasiun Cirebon SCS. Adalah stasiun kereta api kelas ekonomi di kota Cirebon. Stasiun ini terletak pada ketinggian kurang lebih 4 meter, berada di Jalan Kembar atau Jalan Dimas Gandasari, Kelurahan Pekalangan, Kecamatan Pekalipan, Kota Cirebon. Stasiun ini merupakan stasiun besar yang ada di daerah operasi 3 Cirebon, selain Stasiun Cirebon dan Stasiun Jatibarang. Lalu kita lihat kondisi kelistrikan dari Stasiun Kereta Api Cirebon Perujakan. Pada Stasiun Kereta Api Cirebon Perujakan ini memiliki beberapa ruangan. Di antaranya ada PPKA, ruang staf dan loket, musola, toilet, ruang kepala stasiun, dan peron. Terdapat 9 peron yang masing-masing memiliki luas sekitar 2x200 meter. Data yang dikumpulkan adalah besar daya yang digunakan peralatan listrik yang hanya digunakan untuk keperluan berlangsungnya kegiatan utama stasiun. Nah, besar daya minimum untuk kegiatan utama stasiun ini adalah sekitar 7,375 kW. Sedangkan besar daya keseluruhan stasiun adalah 14,99 kW, yang mana kelistrikan stasiun PLN disuplai oleh PLN dengan tegangan sekitar 220/380 dengan menggunakan penghantar 3 fasa 5 kawat. Ada fasa R, fasa S, fasa T, kawat netral, dan grounding yang dialiri oleh arus masing-masing fase sebesar 20 ampere. Selanjutnya, kita menentukan spesifikasi komponen. Kita mulai dari panel surya. Pada perancangan PLTS ini, panel surya yang digunakan adalah produksi dari PTLN tipe monokristalin, berkapasitas sekitar 200 watt peak, 24 volt. Pemilihan panel surya tipe ini karena
telah diuji dan disertifikasi oleh lembaga B2TKE BPPT berdasarkan SNI dengan nomor 0435802195 sehingga kualitasnya terjamin. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja panel surya. Di antaranya, yang pertama ada suhu modul, yang kedua ada intensitas cahaya matahari, yang ketiga ada kecepatan tiupan angin, yang keempat ada keadaan atmosfer bumi, dan yang kelima ada peletakan panel surya. Lalu kita menentukan spesifikasi komponen dari charge controller. Charge controller yang digunakan untuk sistem PLTS ini adalah produksi Leonix dengan tipe SCD48120 yang memiliki kelebihan sebagai berikut. Yang pertama, mampu mengatur pengisian baterai sehingga menghindari overcharging dan overvoltage. Yang kedua, mampu mengatur arus yang dibebaskan dari baterai untuk mencegah terjadi overloading pada baterai. Yang ketiga, dapat memonitoring suhu baterai. Lalu menentukan spesifikasi komponen baterai. Baterai yang digunakan untuk perancangan ini adalah tipe lead-acid cycle. Pemilihan baterai ini dikarenakan ketahanan dan efisiensi yang sangat baik untuk digunakan dalam jangka waktu yang lama, sehingga cocok untuk penggunaan proyek PLTS ini. Menentukan spesifikasi komponen inverter. Inverter yang digunakan untuk perancangan sistem PLTS ini adalah produksi dari Leonix dengan tipe Apollo S219. Nah, kita masuk ke teknik analisis. Yang pertama, kita menghitung area array. Besar nilai efisiensi output ditentukan dengan nilai efisiensi inverternya, sekitar 98%, dan efisiensi charge controllernya, sekitar 99%, maka besar nilai efisiensi output adalah sekitar 97%. Maka, untuk memperoleh luas array PV array dengan cara mensubstitusikan nilai energi listrik yang dibutuhkan, isolasi rata-rata matahari, efisiensi PV, dan efisiensi output dimasukkan ke dalam persamaan. Nah, akhirnya didapatkan PV area sama dengan 177 kWh per 4,97 kWh per meter kuadrat dikali 0,16 dikali 0,96 dikali 0,97. Didapatkan hasilnya 239 meter kuadrat. Maka, luas area yang dibutuhkan sekitar 239 meter kuadrat. Lalu kita menghitung daya yang akan dibangkitkan oleh PLTS. Dari perhitungan luas array tadi, maka besar daya yang dibangkitkan PLTS atau watt peak dapat dihitung dengan persamaan yang ada di bawah nanti. Dengan luas area arraynya sekitar 239 meter kuadrat. Peak sun insolation-nya atau PSI-nya adalah 1000 watt per meter kuadrat. Dan efisiensi modul suryanya sebesar 16%. Maka kita masukin ke dalam persamaan di bawah ini. P atau daya watt peak sama dengan luas area array dikali PSI dikali efisiensi PV-nya. Maka kita masukkan data-data yang tadi. Luas arraynya kita dapatkan 239 meter kuadrat dikali 1000 watt per meter kuadrat dikali 0,16. Maka didapatkan hasilnya besar daya yang akan dibangkitkan oleh PLTS sebesar 38.240 watt peak. Selanjutnya menentukan jumlah panel surya. Modul surya atau panel surya yang akan digunakan pada perancangan sistem ini memiliki kapasitas PMPP sebesar 200 watt peak per modul. Berdasarkan nilai tersebut, maka jumlah modul surya yang dibutuhkan sistem ini dapat dihitung dengan menggunakan persamaan di bawah ini. Jumlah panel surya sama dengan 38.240 watt peak per 200 watt peak. Jumlah panel suryanya adalah 192 panel surya. Maka yang akan dibutuhkan panel suryanya sebanyak 192 panel surya.
Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Muhammad Arhan Jamal. Selanjutnya yaitu menentukan jumlah baterai. Baterai yang digunakan pada perencanaan sistem ini memiliki kapasitas 1000 Ah dan tegangan nominal 2 volt, sehingga baterai harus dirangkai sedemikian rupa agar mengikuti tegangan sistem dan besarnya nilai ampere. Jumlah baterai yang dipasang dari seri sebanyak 24 buah dan susunan baterai yang dipasang paralel sebanyak 15 buah. Maka jumlah baterai yang dibutuhkan untuk sistem ini sebanyak 360 buah. Selanjutnya yaitu menentukan kapasitas charge control. Kapasitas charge control ditentukan berdasarkan daya maksimal yang mampu dibangkitkan array surya serta arus yang keluar dari array tersebut. Hal ini agar charge control tetap mampu menyalurkan daya maksimal yang dibangkitkan serta tahan terhadap arus yang keluar dari array surya. Kita masuk menentukan kapasitas inverter. Spesifikasi inverter disesuaikan dengan charge control yang digunakan. Tegangan masuk dan tegangan keluar dari inverter diketahui berdasarkan tegangan sistem dan nominal tegangan AC yang digunakan, yakni 220 volt. Analisa ekonomi investasi awal. Biaya investasi awal untuk PLTS yang akan dikembangkan di stasiun kereta api Cirebon Perujakan mencakup biaya untuk komponen sistem PLTS serta biaya instalasinya. Kita lihat di tabel berikut. Komponennya yaitu panel surya LEN 200 peak 24 volt. Jumlah yang kita butuhkan yaitu 192 buah. Harga satuannya 2.750.000. Jadi total yaitu 520 juta. Selanjutnya yaitu inverter 5 kW. Jumlah yang dibutuhkan yaitu ada 8 buah. Sementara harga satuan yaitu 12.670.000. Totalnya yaitu 101.360.000. Komponen selanjutnya yang dibutuhkan yaitu charge control 6,6 kW. Jumlah yang dibutuhkan ada 6 buah. Harga satuannya 3.250.000. Sehingga totalnya yaitu 19.500.000. Komponen terakhir yang kita butuhkan yaitu baterai 1000 Ah. Jumlah yang dibutuhkan ada 360 buah. Harga satuannya yaitu 1.716.250.000 rupiah. Sehingga totalnya yaitu 617.850.000. Maaf, maksud saya 617.850.000 rupiah. Jadi biaya instalasi yaitu 20 juta rupiah. Sehingga total 1.278.710.000 rupiah. Analisa ekonomi biaya pemeliharaan dan operasional. Biaya pemeliharaan dan operasional per tahun untuk PLTS dihitung sebesar 1% sampai 2% dari total biaya investasi awal. Besar pekerjaan pembersihan panel surya, biaya pemeliharaan serta pemeriksaan peralatan komponen. Adapun pada penelitian ini, biaya pemeliharaan dan operasional ditetapkan sebesar 1% dari total biaya investasi awal. Jadi M sama dengan 0,01 dikali total biaya investasi. Jadi biaya pemeliharaan dan operasional sama dengan 0,01 kali 12.787.000 rupiah 100 perak per tahun. Selanjutnya yaitu analisa ekonomi biaya siklus hidup PLTS. Biaya siklus hidup pada sistem PLTS ditentukan oleh nilai sekarang dari biaya total sistem PLTS yang terdiri dari pemeliharaan,
operasional dan penggantian komponen atau MPW. PLTS yang akan dibangun pada penelitian ini diasumsikan dapat beroperasi selama 25 tahun. Penentuan umur proyek ini mengacu kepada jaminan yang diberikan oleh produsen panel surya. Setelah memperoleh besar biaya pemeliharaan dan operasional, maka biaya siklus hidup untuk PLTS yang akan dikembangkan selama umur proyek 25 tahun sebagai berikut. LCC sama dengan C tambah MPW. LCC atau biaya siklus hidup sama dengan biaya investasi awal ditambah besar jangka panjang biaya pemeliharaan dan operasional. Jadi biaya siklus hidup sama dengan 1.278.710.000 rupiah ditambah 100.689.150 perak. Jadi total biaya siklus hidup yaitu 1.386.399.150 perak. Kita masuk ke analisa ekonomi biaya energi PLTS. Menghitung biaya energi atau cost of energy suatu PLTS ditentukan oleh biaya siklus hidup, faktor pemulihan modal atau CRF, dan kilowatt hour produksi tahunan. Faktor pemulihan modal untuk mengkonversi semua arus KS biaya siklus hidup menjadi serangkaian biaya tahunan dihitung dengan persamaan sebagai berikut. CRF sama dengan I 1 tambah 1 N per 1 tambah 1 N. CRF sama dengan 0,11 1 tambah 0,11 angka 25 per 1 tambah 0,11 angka 25 kurang 1. Jadi CRF atau faktor pemulihan modal sama dengan 0,1187. Sedangkan kilowatt hour produksi tahunan nilainya sebesar sebagai berikut. AKWH sama dengan KWH produksi harian kali 365. AKWH sama dengan 177 kali 365. Jadi ampere kilowatt hour-nya sama dengan 64,605 kilowatt hour. Biaya siklus hidup dan faktor pemulihan modal dan kilowatt hour produksi tahunan, maka besar biaya energi atau COE untuk perencanaan sistem PLTS ini adalah COE atau besar biaya energi yang didapatkan yaitu 2.550 per kWh. Kita masuk ke analisa ekonomi. Analisis kelayakan ekonomi. Kelayakan investasi PLTS ditentukan hasil perhitungan net atau present value, profitability index, dan discount payback period. Kita masuk ke ruang lingkup. Ruang lingkupnya mencakup listrikan stasiun kereta api Cirebon Perujakan, kondisi geografis dan cuaca stasiun kereta api Cirebon Perujakan, serta analisa bidang ekonomi. Kita masuk ke kesimpulan. Kesimpulan dari PLTS ini yaitu pertama, perencanaan PLTS di stasiun kereta api Cirebon Perujakan bertujuan untuk menyuplai daya listrik minimum stasiun, yakni untuk berlangsungnya kegiatan utama. Besar daya listrik alat-alat yang dipenting pada stasiun ini adalah 7,375 kW, sedangkan besar keseluruhan daya listrik stasiun adalah 14,99 kW. Yang kedua yaitu komponen sistem PLTS yang diperlukan untuk kebutuhan daya alat-alat yang penting adalah 192 panel surya, 6 buah jet control
kapasitas 6,6 kWh serta 360 buah baterai 1000 Ah dan 8 unit inverter 5 kW. Dan yang terakhir yaitu berdasarkan aspek ekonomis, perencanaan ini membutuhkan biaya investasi sebesar Rp1.278.710.000. Untuk sistem PLTS, kebutuhan daya listrik kegiatan utama berupa alat-alat yang penting. Perencanaan ini bersifat menguntungkan karena jika dikembangkan dan pengembalian modal terjadi pada tahun ke-22 dari umur proyek 25 tahun. Keuntungan per tahun dapat diperoleh dari bunga sebesar 11%. Nah, sesi penyampaian materi sudah selesai. Sebelum kita memulai seminar ini, kita sudah membuka sesi untuk tanya jawab. Dan sudah masuk nih pertanyaan dari Noval. Pertanyaannya adalah, mengapa masyarakat masih jarang menggunakan sistem PLTS di tempat tinggal mereka? Jawabannya adalah, mungkin ada yang rekan-rekan teman-teman ada yang mau jawab? Mungkin kenapa sih kita masih jarang menemukan rumah-rumah yang menggunakan sistem PLTS untuk sistem kelistrikan mereka gitu di rumah? Menurut saya dan menurut artikel yang saya baca adalah karena biaya investasinya yang mahal. Biayanya tuh mahal sekali sehingga jika dibandingkan dengan bayar listrik ke PLN untuk tiap bulannya, masyarakat kita masih memilih untuk menggunakan listrik PLN karena itu untuk harganya lebih murah. Tapi PLTS ini akan menguntungkan dalam jangka waktu panjang gitu. Jadi kita tuh akan mendapatkan keuntungan dalam menggunakan sistem PLTS ini untuk sistem kelistrikan kita itu dalam jangka waktu panjang gitu. Mungkin setelah pemasangan sekitar 2-3 tahunan kita baru merasakan impact dari sistem PLTS ini gitu. Tapi tadi kan saya nanya ya, kenapa sih kita masih jarang gitu menggunakan sistem PLTS ini? Yaitu karena harga investasinya masih mahal. Jadi masyarakat masih memilih untuk menggunakan listrik dari PLN. Mungkin ada yang mau menambahkan lagi? Oke, mungkin saya panel surya memang masih belum terlalu populer atau digunakan secara masif. Begitu pula mungkin energi yang dihasilkan belum memenuhi kebutuhan rumah tangga kamu. Namun, kamu tetap bisa memanfaatkannya dengan mengkombinasikan panel surya dengan listrik PLN. Menteri Energi dan Sumber Daya Manusia Ignatius Jonan berhasil menghemat biaya listrik hingga 80% dengan mengkombinasi panel surya dan listrik PLN. Luar biasa kan? Jadi, sudah mau memutuskan menggunakan panel surya sebagai alternatif listrik, kamu bisa menghubungi 33 penyedia listrik surya yang berkonsultasi seputar panel surya yang cocok untuk kebutuhan kamu. Nah, begitu. Mungkin barangkali teman-teman ada yang mau ditambahkan. Ya, tidak ada seperti itu ya untuk jawaban dari pertanyaan Noval. Semoga Noval merasa terjawab. Oke, terima kasih Noval pertanyaannya. Oke, terima kasih. Semoga apa yang telah kami sampaikan pada seminar ini dapat menambah wawasan teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.